Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murnia selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan hasil tentang mini riset dari kelompok 4 yang dimana berjudul tentang analisis rekrutmen sumber daya manusia, studi kasus pada pembuatan aplikasi rekrutmen pada PT Aneka Signal. Nah, di sini saya sebagai moderator dan juga ada pemateri pertama yaitu Farhan Khalid, dan juga ada pemateri kedua Nursal Sabila Lubis, dan pemateri ketiga ada Murnia, dan juga pemateri keempat ada Adinda Mustika Zahara. Kepada pemateri pertama saya persilakan. Saya akan melanjutkan materi saya. Profil perusahaan PT Aneka Signal. Sejarah PT Aneka Signal adalah perusahaan teknologi yang berdiri sejak tahun 1990 dan bergerak di bidang pembangunan produk-produk teknologi komunikasi. Visi: menjadi perusahaan terkemuka di bidang teknologi komunikasi di Indonesia. Misi: menghadirkan solusi teknologi yang inovatif dan terjangkau bagi masyarakat. Analisis kebutuhan aplikasi e-rekrutmen. 1. Mempercepat proses perekrutan, memungkinkan pendaftaran online dan penyaringan kandidat yang lebih efisien. Yang kedua, peningkatan efisiensi, mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk proses perekrutan. 3. Peningkatan jangkauan, menjangkau lebih banyak kandidat potensial melalui perform online. 4. Kemudahan administrasi, mengelola data pelamar dan proses seleksi dengan lebih teratur. Perencana aplikasi e-rekrutmen antarmuka pengguna dirancang dengan tampil yang menarik dengan user friendly, memudahkan pelamar dalam mengakses dan menggunakan aplikasi. Fitur-fitur utama: fitur seperti pendaftaran online, manajemen pelamar, penyaringan, dan penjadwalan wawancara. Integrasi sistem, integrasi dengan sistem HR perusahaan untuk memudahkan pengelola data dan alur kerja. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang implementasi aplikasi rekrutmen. Itu ada 3. Yang pertama persiapan, yang kedua pengembangan, yang ketiga peluncuran. Nah, persiapan itu menetapkan tujuan, mengumpulkan persyaratan, dan membentuk tim pengembangan. Yang kedua, merancang antarmuka, membangun fitur-fitur, dan melakukan pengujian berkala. Nah, yang ketiga, melakukan pelatihan pengguna, mengidentifikasikan dengan sistem lain, dan meluncurkan aplikasi. Selanjutnya, itu adalah pengujian aplikasi e-rekrutmen. Itu ada 4. Yang pertama pengujian fungsional, yang kedua pengujian pengguna, yang ketiga pengujian keamanan, dan yang keempat pengujian performa. Pengujian fungsional itu memastikan fitur-fitur berjalan sesuai dengan harapan. Pengujian pengguna itu mengevaluasi kemudahan penggunaan dan kepuasan pengguna. Nah, yang ketiga pengujian keamanan, mengidentifikasi dan mitigasi risiko keamanan. Nah, ini harus diminimalisirkan agar risiko-risiko itu tidak terjadi dan para pengguna aplikasi itu merasa puas gitu, karena keamanannya itu terasa aman gitu. Nah, yang keempat pengujian performa, memastikan aplikasi dapat mengataskan kerja dengan baik. Nah, selanjutnya kita masuk di pembahasan evaluasi aplikasi. Nah, di sini ada evaluasi aplikasi rekrutmen yang dimana ada 3 poin yang dimana itu ada bermacam. 1. Feedback pengguna, yang dimana pengumpulan dan penganalisian umpan balik dari pengguna. Nah, yang poin kedua ada analisis kerja, yang dimana analisis kerja mengevaluasi data penggunaan dan efektivitas aplikasi. Nah, yang ketiga ini ada perbaikan berkelanjutan, yang dimana perbaikan berkelanjutan ini mengidentifikasi area dan perbaikan pengimplementasian pembaharuan.
Kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dan saran itu terbagi atas 3. Yang pertama itu manfaat aplikasi rekrutmen. Manfaat aplikasi rekrutmen itu meningkatkan efisiensi, jangkauan dan proses perekrutan karyawan. Lalu yang kedua, langkah-langkah pengembangan. Langkah-langkah pengembangan itu adalah analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan evaluasi. Lalu yang ketiga, terdapat saran pengembangan lebih lanjut. Saran pengembangan lebih lanjut ini berarti integrasi dengan sistem HR yang lebih komprehensif dan peningkatan fitur. Sekian dari saya, terima kasih.